Nah, ini kalau dari kurun waktunya ini awal 1950-an ini sudah mulai mengenal yang namanya mesin coin. Kemudian pada tahun 1960-an ini mulai dikenal yang namanya assembly language ya, seperti ini bahasa pemrograman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kurs desain algoritma. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman, yaitu materi kedua dari desain algoritma ini. Pada bahasa pemrograman ini yang akan kita bahas pertama adalah tentang pengertian, kedua tentang generasi bahasa, dan ketiga adalah paradigma pemrograman. Baik, kita mulai saja materi pada bahasa pemrograman. Nah, sebelum ke bahasa pemrograman ini sebagai prolog dulu, yaitu tentang komputer dan pemrograman. Nah, komputer kita tahu merupakan salah satu produk teknologi tinggi yang dapat melakukan hampir semua pekerjaan di berbagai disiplin ilmu ya. Sepertinya untuk saat ini, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, hampir semua aktivitas dilakukan secara daring atau online, sudah pasti akan berhubungan dengan yang namanya komputer. Tapi komputer kan ini adalah sebuah, katakanlah, benda mati, bisa disebut sebagai benda mati. Sehingga agar komputer ini bisa melakukan pekerjaan yang kita inginkan, maka ini harus diinputkan perintah-perintahnya. Nah, perintah-perintah inilah yang disebut dengan bahasa pemrograman. Dengan bahasa pemrograman itulah nanti komputer akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh usernya. Jadi itu komputer dan pemrograman itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa bahasa pemrograman? Nah, seperti tadi disampaikan di awal bahwa komputer itu tidak akan bekerja. Komputer itu tidak akan melakukan sebuah aktivitas kalau tidak ada perintah. Nah, perintah inilah, ya, aksi-aksi inilah harus dituangkan ke dalam yang namanya bahasa pemrograman. Dari bahasa pemrograman inilah nanti akan ada eksekusi sehingga menghasilkan kinerja. Nah, bahasa pemrograman itu apa? Dari sudut bahasa itu merupakan sarana untuk berkomunikasi. Untuk berkomunikasi dengan komputer, kita perlu menguasai yang namanya bahasa komputer. Ya, ibaratnya kita ingin berbicara dengan orang asing yang belum kita kenal, maka kan untuk bisa berkomunikasi kita harus tahu dulu bahasanya. Ya, bahasanya. Kalaupun misalkan kita tidak pandai berbahasa orang asing, itu paling tidak ada guide atau translate-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap harus ada bahasa yang bisa dimengerti. Nah, kemudian bahasa yang dimengerti oleh komputer itu adalah bahasa pemrograman. Sedangkan memprogram itu adalah sebuah kegiatan berkomunikasi dengan komputer. Nah, tujuannya apa? Membuat bahasa pemrograman, ya tujuannya adalah untuk memerintahkan komputer melakukan tugas-tugas komputasi input output sesuai yang diinginkan pemrogram atau user. Ya, jadi kenapa bahasa pemrograman itu penting? Ya, agar komputer itu melakukan pekerjaan apa yang user inginkan. Nah, ini adalah definisi program dan bahasa pemrograman. Program itu adalah implementasi dari algoritma. Nah, untuk bahasan algoritma ini sudah kita bahas di materi yang pertama. Buat rekan-rekan yang belum paham tentang algoritma, silahkan buka kembali video pada materi pertama desain algoritma ya. Kemudian berikutnya, program itu juga adalah logika pemecahan masalah yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat diproses oleh komputer. Yang selanjutnya, yang disebut dengan bahasa pemrograman itu adalah notasi yang digunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer.
kumpulan perintah-perintah bermakna, berstruktur, atau sintak-sintak yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, itu bahasa pemrograman ya. Nah, ini adalah generasi bahasa pemrograman. Ada 5 generasi dalam bahasa pemrograman. Generasi yang pertama, ini disebutnya mesin language. Ini menggunakan bilangan biner 0 dan 1. Kemudian pada generasi 2, ini mulai berkembang menjadi assembly language, menggunakan bahasa rakitan. Kemudian pada generasi yang ketiga, ya, nah ini sudah mulai mengenal yang namanya procedural language, bahasa tingkat tinggi, menggunakan prosedur, contohnya Pascal ya, bahasa C, C++ ya. Kemudian generasi 4, ini mulai berkembang lagi fourth generation language, non prosedural ya. Ini contohnya ada DLP, SQL dan lain-lain ya. Kemudian generasi 5 itu sudah mulai ke artificial intelligence ya, meniru kecerdasan manusia. Ini sering digunakan untuk akses database. Jadi ada 5 generasi bahasa pemrograman. Nah, ini perbandingan bahasa pemrograman. Ini waktu mesin language, ini bahasa pemrogramannya seperti ini. Nah, ini kalau dari kurun waktunya ini awal 1950-an, ini sudah mulai mengenal yang namanya mesin code. Kemudian pada tahun 1960-an ini mulai dikenal yang namanya assembly language ya, seperti ini bahasa pemrogramannya. Berkembang kembali pada sekitar tahun 19, kemudian pada tahun 1970-an ini mulai mengenal yang namanya high level language, hingga saat ini yang akan kita pelajari yaitu bahasa C++ ya. Nah, selanjutnya ini adalah ciri-ciri sebuah program yang baik ya. Ciri-ciri sebuah program yang baik. Yang pertama itu adalah valid ya. Artinya program yang dibuat itu harus betul, harus benar, bisa dipertanggungjawabkan. Program itu harus valid, artinya program itu harus betul, harus benar. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam program itu adalah benar atau valid ya. Kemudian yang kedua, program itu harus isi, artinya mudah untuk digunakan gitu ya. Jangan sampai program itu sudah lama dibuat, dirancang, kemudian tidak user friendly ya, sulit untuk digunakan. Jangan sampai seperti itu. Jadi sebuah program itu harus bisa digunakan oleh user, dipahami oleh user. Kemudian ciri yang ketiga adalah efisiensi. Ini artinya adalah program itu tidak mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pembuatan program, maupun yang mau menggunakan program itu tidak mengeluarkan biaya yang sangat besar. Kemudian yang keempat, ciri dari program yang baik itu adalah update. Dia selalu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Jadi ada perubahan-perubahan menuju ke arah perbaikan dan disesuaikan dengan keadaan atau kebutuhan dari penggunanya. Nah, itulah adalah ciri-ciri program yang baik. Selanjutnya ini adalah paradigma dalam pemrograman. Nah, paradigma dalam pemrograman ini paling tidak ada 4 elemen yang harus dipahami. Yang pertama adalah prosedural. Dalam pemrograman itu harus mengkonstruksi program dari struktur data dan algoritma ya. Kemudian tidak alamiah, karena programmer ini diharuskan berpikir dalam batasan mesin atau komputer. Kemudian yang kedua itu adalah fungsional. Artinya didasari oleh konsep pemetaan dan fungsi pada matematika. Kemudian tidak lagi mempermasalahkan memorisasi dan struktur data.
Kemudian ketiga, tidak ada pemilihan antara data dan program. Ini adalah fungsional. Kemudian paradigma dalam pemrograman yang ketiga adalah deklaratif. Ini artinya dalam pemrograman itu harus mampu mengkonstruksi program dari kumpulan fakta dan aturannya. Kemudian paradigma ini didasari oleh bagaimana membuat relasi antar individu yang dinyatakan dengan predikat. Kemudian paradigma yang terakhir itu adalah object oriented. Ini artinya mampu mengkonstruksi program dari objek-objek dalam ruang lingkup masalahnya. Kemudian paradigma ini juga menawarkan konsep modularitas, penggunaan ulang, dan kemudahan modifikasi. Itu tentang paradigma dalam pemrograman. Inilah contoh bahasa pemrograman berdasarkan paradigma. Untuk prosedural, ini bahasa pemrogramannya contohnya ada Pascal, C, Basic, Java, dan lain-lain. Untuk fungsional, ini contohnya adalah Logo, APL, ya, dan lain-lain. Kemudian untuk paradigma deklaratif ini contohnya Prolog. Kemudian untuk object oriented ini adalah contohnya Smalltalk, Java, C++, dan lain-lain. Nah, ini contoh bahasa dari pemrograman. Ternyata banyak sekali bahasa pemrograman itu. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan banyak menggunakan contoh-contoh notasi bahasa pemrograman dari C++, sehingga rekan-rekan harus menyiapkan aplikasi atau IDE baik versi desktop maupun versi mobile bahasa pemrograman C++, agar nanti contoh-contoh yang ada dalam materi berikutnya itu bisa dipraktekkan langsung oleh rekan-rekan di laptopnya atau di HP-nya masing-masing. Nah, untuk IDE yang saya gunakan ini menggunakan Dev C++. Nah, ini Dev C++ 5.11 ya, versi 64 bit. Nah, kalau misalkan rekan-rekan menggunakan 32 bit tinggal diganti 32 bit. Sampai ketemu di video selanjutnya, yaitu tentang struktur dasar algoritma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.